Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi, inilah Intai Info Santai. Kembali lagi di segmen Senin Bisnis. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir 2 tahun ini ternyata banyak mengubah cara pandang masyarakat mengenai pengelolaan keuangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam studi Investor Global Scholars 2021. Dalam sebuah survei yang dilakukan menunjukkan bahwa pandemi telah mengubah cara masyarakat mengelola keuangan, di mana ada fokus yang lebih besar pada tabungan investasi dan kesejahteraan finansial jangka panjang. Studi tahunan Scholars tersebut menyurvei lebih dari 23.000 orang di 32 lokasi di dunia. Pada regional Asia, negara India, Thailand, dan Indonesia berada di 3 besar negara dengan penambahan jumlah investor secara signifikan. Para investor tersebut paling banyak berusia antara 18 hingga 37 tahun. Berbagai pembatasan yang diterapkan sehubungan penanganan pandemi membuat masyarakat lebih sering mengalokasikan pengeluaran tidak perlu penting seperti makan di luar, liburan, belanja di mal, dan sebagainya ke sektor yang lebih produktif seperti investasi dan tabungan. Selain itu, banyak kalangan muda yang kini mulai melek finansial dan mulai berinvestasi saham. Lantas, apa sih itu saham dan bagaimana cara berinvestasi saham bagi pemula? Yuk simak info santai berikut ini. Yang pertama, memahami apa itu saham. Bagi sobat Intai yang ingin mulai menabung saham, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami terlebih dahulu apa itu saham, bagaimana potensi keuntungannya, dan bagaimana tingkat resiko yang harus sobat hadapi. Tidak sampai di situ saja, sobat juga perlu memahami mengenai jenis-jenis saham, jenis harga saham, dan hal-hal lainnya yang dapat mendukung proses investasi kalian sobat. Yang kedua, kumpulkan informasi yang dibutuhkan. Setelah sobat memahami apa itu saham, potensi keuntungan, tingkat resiko, dan sebagainya seperti kita jelaskan di awal tadi, sobat juga perlu mengumpulkan dan menggunakan informasi yang dibutuhkan dalam suatu investasi saham. Misalnya, mengenai penggunaan teknologi yang dapat membantu sobat mengecek harga saham dan melakukan jual beli saham. Di sini, sobat perlu memahami agar bisa mendapat informasi yang esensial dan tidak hanya sekedar ikut-ikutan omongan orang lain. Sebab bermain saham sangat dinamis dan sangat membutuhkan kejelian. Yang ketiga, manfaatkan modal secara bijak. Bagi sobat pemula, saat pertama kali melakukan investasi, sobat pasti memiliki modal investasi yang terbatas kan? Oleh karena itu, sobat harus bisa memanfaatkan modal yang dimiliki secara bijak. Jika sobat memiliki modal yang kecil saat memulai investasi saham, sobat bisa mencari saham dengan modal yang harganya stabil. Dengan demikian, tingkat resiko bisa diperkecil dan sobat tetap bisa menikmati keuntungan yang diinginkan. Tapi, jika sobat memiliki modal yang lumayan besar, kalian bisa terlebih dahulu mengukur saham mana yang paling menguntungkan. Jika sobat sudah siap dan yakin, kalian bisa berinvestasi pada saham yang perubahan harganya fluktuatif dan mencoba menjadi trader saham. Yang keempat, beli saham ketika harganya rendah. Langkah berikutnya, sobat bisa membeli saham ketika harganya rendah. Jadi dalam proses jual beli saham, harga beli saham terus berubah karena berbagai faktor seiring berjalannya waktu. Maka agar sobat mendapatkan keuntungan maksimal, sobat bisa membeli saham yang sobat incar saat harganya rendah. Setelah membeli saham, sobat bisa menyimpan saham tersebut. Harga saham bisa meningkat jika kinerja perusahaan berjalan baik. Jika sobat berminat menjadi trader saham, maka saham yang sobat miliki tersebut bisa dijual. Sementara itu, mengenai keuntungannya, sobat bisa dapatkan melalui perbedaan antara harga beli dan harga jual saham tersebut. Tapi, jika sobat tidak ingin menjadi trader, sobat bisa mendapat keuntungan dari dividen alias pendapatan perusahaan yang sahamnya sobat miliki. Dalam hal ini, sobat perlu menyimpan saham tersebut dan harus sabar menunggu pembagian dividen. Yang kelima, tetapkan pilihan pada perusahaan dengan keuangan stabil. Bagi sobat pemula, cara yang kalian perlu lakukan adalah dengan menetapkan pilihan saham pada perusahaan berkeuangan stabil. Dalam hal ini, sobat perlu meluangkan waktu untuk melakukan riset terhadap perusahaan yang hendak kalian tanami modal melalui saham. Sobat perlu jeli, sebab tidak semua perusahaan memiliki portofolio yang bagus. Selain itu, sobat juga perlu memprediksi dengan baik mengenai naik turunnya harga saham. Sebab jika hari ini harganya saham naik, belum tentu besok akan tetap naik. Dengan melakukan hal tersebut, sobat bisa meminimalisir resiko dan mendapatkan keuntungan seperti yang sobat harapkan. Yang keenam, periksa kondisi ekonomi secara berkala. Ini adalah salah satu hal penting yang perlu sobat perhatikan saat berinvestasi saham, yakni memeriksa kondisi ekonomi secara berskala.
baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hal ini penting sebab data tersebut dapat sobat gunakan untuk memprediksi fluktuasi harga saham yang akan sobat beli. Misalnya, jika kondisi harga saham di pasar modal sedang normal, sobat bisa menanam modal baru pada perusahaan yang sobat incar. Sebaliknya, jika ternyata harga saham anjlok di pasar modal, maka sobat perlu menahan diri dalam melakukan jual beli saham untuk meminimalisir resiko. Yang ketujuh, tentukan indeks saham yang sesuai. Jadi sobat, indeks saham adalah suatu portofolio alas data imaginer yang menunjukkan pengukuran perubahan harga dari sebagai atau keseluruhan pasar modal. Pada prinsipnya, jika indeks saham meningkat, maka bisa dipastikan harga mayoritas saham yang diukur melalui indeks tersebut juga ikut naik. Sebaliknya, jika harga indeks saham menurun, maka mayoritas saham dalam indeks tersebut juga ikut turun. Bagi sobat pemula, kalian bisa mencoba saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ45 atau IDX 30. For your information nih sobat, indeks LQ45 adalah suatu indeks saham yang mengukur performa harga dari 45 saham-saham dengan likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta memiliki kredibilitas perusahaan yang baik. Sementara itu, indeks IDX 30 adalah indeks saham yang bertugas mengukur performa harga milik 30 saham-saham dengan likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, dan memiliki kredibilitas perusahaan yang baik. Yang kedelapan, targetkan saham milik industri barang konsumsi atau perusahaan perbankan. Nah, terakhir sebenarnya relatif sobat, tapi bagi kalian para pemula bisa membidik saham milik industri barang konsumsi atau perusahaan perbankan. Kenapa harus demikian? Sebab kedua bisnis tersebut merupakan bisnis yang tahan lama dan merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jadi harga saham yang ditawarkan pada umumnya lebih stabil dibandingkan jenis usaha lainnya. Selain itu, resiko yang akan sobat hadapi juga relatif lebih minim dan kalian bisa mendapat keuntungan yang lebih pasti. Nah, itu tadi sobat, sedikit tips bagi kalian para pemula yang ingin menabung saham. Mau tahu info seputar saham dan bisnis lainnya? Stay tune di video-video berikutnya ya. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai, info santai.